jumpa lagi dengan Bu Indah pada pelajaran fisika. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas bab 4, yaitu tentang kinematika gerak untuk fisika SMA kelas 10. Materi yang akan Ibu bahas pertama yaitu pengertian gerak. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Lalu apa itu kinematika? Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang berisi kajian tentang gerak benda tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerak tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut definisi gerak tadi, binatang manakah yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Jelaskan alasannya. Kemudian pertanyaan dan alasan tersebut kalian tulis di lembar kerja yang telah Ibu bagikan. Yang kedua atau yang B, Ibu akan bahas gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Nah, untuk lebih jelas memahami GLB dan GLBB, kalian simak video percobaan berikut ini. Uji kerja yang pertama. Tujuan dari percobaan ini adalah peserta didik memahami ciri-ciri benda yang mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan, yang pertama meteran atau penggaris, kemudian yang kedua stopwatch. Bisa gunakan stopwatch yang ada di handphone kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, kertas label yang telah diberi tulisan huruf O, P, Q, dan R. Cara kerjanya, yang pertama, tentukan kawasan untuk melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua, mengukur panjang lintasan yang ditempuh atau disebut dengan jarak dengan menggunakan meteran dan memberi tanda huruf O, P, Q, dan R dengan ketentuan seperti gambar berikut. Langkah yang ketiga, berjalan dari titik O ke titik B sejauh 2 meter sambil memegang stopwatch. Perhatikan cara Ibu berjalan untuk mendapatkan kecepatan yang sama. Tabel hasil pengamatan. Pada pengukuran ke-1, pada jarak 2 meter diperoleh waktu tempuh 8 sekon. Langkah yang keempat masih sama seperti contoh yang nomor 3 tadi, tapi kita berjalan dari titik O ke titik I sejauh 4 meter sambil memegang stopwatch. Kemudian pengukuran yang kedua, pada jarak 4 meter, waktu yang ditempuh sebesar 16 sekon. Langkah yang kelima, berjalan dari titik O ke titik R sejauh 6 meter sambil memegang stopwatch.
Dan pengukuran yang ketiga pada jarak 6 meter diperoleh waktu tempuh 24 sekon. Sekarang kita hitung kecepatannya. Untuk menghitung kecepatan memiliki simbol V dengan rumus jarak dibagi waktu. Pada pengukuran yang ke-1 jaraknya 2 meter, kemudian waktu tempuhnya 8 sekon. 2 dibagi 8 hasilnya 0,25 meter per sekon. Kemudian pengukuran yang kedua jaraknya 4 meter dengan waktu tempuhnya 16 sekon. 4 dibagi 16 itu 0,25 meter per sekon. Kemudian pengukuran yang ketiga dengan jarak 6 meter dengan waktu tempuh 24 sekon. 6 dibagi 24 sebesar 0,25 meter per sekon. Nah, dari hasil pengukuran ini kita dapat gambarkan grafiknya. Yang pertama, grafik hubungan jarak terhadap waktu. Jarak adalah X, waktu adalah T, jadi X strip T. Kita isi dulu jaraknya tadi dari 0, kemudian ada 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Nah, dari sini kita peroleh yang 2 meter, waktu yang ditempuh sebesar 8 sekon, kemudian pada jarak 4 meter, waktu yang ditempuh 16 sekon, dan pada jarak 6 meter diperoleh waktu tempuh 24 sekon. Nah, mari kita tarik garisnya untuk membentuk grafik hubungan jarak terhadap waktu. Titik-titik ini kita tarik garis. Nah, sehingga diperoleh grafik sebagai berikut. Yang kedua, grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Maka di sumbu Y-nya adalah kecepatan dan di sumbu X-nya adalah waktu atau T. Kita isi dulu waktunya, tadi ada 8 sekon, 16 sekon, dan 24 sekon. Masing-masing antara 8 sekon, 16, dan 24 memperoleh kecepatan sebesar 0,25 meter per sekon. Sehingga kita tarik garis lurusnya seperti berikut. Ini grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Sehingga kita bisa simpulkan dari hasil pengamatan diperoleh bahwa gerak lurus beraturan atau GLB memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bergerak pada lintasan apa, kemudian yang kedua, bergerak dengan kecepatan bagaimana, dan yang terakhir ketiga, bagaimana dengan percepatan bendanya. Silakan kalian isi di LKPD kalian masing-masing.